Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun antum dan antuna berada. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kembali kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempatan hari ini kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di program Diktat Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Dan alhamdulillah ketiga guru-guru kita sudah berkesempatan hadir di studio untuk kesempatan hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selaku qudwah hasanah kita dalam kehidupan, senantiasa kita bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentu kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Taib, para pemirsa KMTV dan juga generasi Robani dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah judul, yaitu tuduhan makan tuan. Ini seperti apa dan bagaimana nanti pembahasan masing-masing akan dijelaskan oleh guru kita yang sudah hadir di studio untuk hari ini. Kita sapa dulu guru kita yang sudah hadir. Ada guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Khair Ustaz ya. Alhamdulillah, sabahun nur Ustaz. Hayakallah. Kemudian ada guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ada guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Kabar baik Ustaz? Alhamdulillah, khair. Baik, generasi Romani dan pemirsa KMTV dimanapun antum dan antuna berada, untuk tidak memperpanjang muqaddimah, seperti biasa kita akan langsung saja. Untuk pertama minta kesediaan guru kita untuk penjabarannya dari Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal masykur Ustaz. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alal arsy istawa, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul mustafa wa nabiyul mujtaba. Sallallahu alaihi wa ala ali baiti sadati syurafa wa ashabil kiramin nubala ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi al-jaza'il awfa. Amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bitaqwallahi haqqat taqwa wa muraqabatihi fis sirri wan najwa, fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa, fatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, dengan rasa syukur
atas segala pemberian rahmat, nikmat dan karunia Allah, kita memulai acara ini, dialog keilmuan bersama Ustadz. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah, sehingga tak lahir dari majlis ini kecuali kebenaran dan dijauhkan daripada kebatilan yang menyesatkan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang menjadi imam kita bagi seluruh kaum muslimin, hendaknya menyatukan kata, menyatukan langkah untuk mendekat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ditanya, imam kita adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang datang setelahnya mesti mengikut kepadanya. Mudah-mudahan salawat dan salam kita sentiasa hadir, sentiasa banyak dan menghiasi majlis-majlis kita. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam hati kita menjadi tentram dan di akhirat kita berhak mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin kepada para masyayikh yang di studio, Dr. Hidayatullah hafizahullah wa Dr. Helmi Basri hafizahullah, dan yang menyaksikan. Mudah-mudahan pertemuan ini menghasilkan suatu kebaikan. Dan juga saudara-saudaraku yang bertugas di studio KMTP atau Rabbani atau media-media lain yang bekerja sama, yang senantiasa setia dalam dakwah ini. Ada Al-Akh Ray Naldi Amran yang setia memoderatori kajian ini atau dialog ini. Ada Syekh Adnan Abu Adlian di KMTP dan Ikhwadi Rabbani Pak Cibayali dan lain-lain. Judul kita hari ini adalah tuduhan makan tuan. Dan memang kita tidak boleh sembarang menuduh, karena bisa-bisa tuduhan kembali kepada kita sendiri. Berangkat dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza qala al-muslim li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma." Apabila seorang muslim mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka kekufuran itu kembali kepada salah satu dari keduanya. Siapa yang mengamati dan memahami hadis ini, maka harus dan sangat berhati-hati. Karena kalau kita melekatkan gelar kafir itu kepada orang yang tidak berhak, maka kitalah yang mendapatkan gelar itu. Nasallallahu alaihi afiyah. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam melarang kita mengatakan fasadan nas, ya, karena sesungguhnya itu juga akan kembali kepadanya. Bahwa afsaduhum atau bahwa afsadahum, dia yang paling binasa dan dia pula yang telah membinasakan mereka. Demikian juga dalam masalah tafsik, menghukum fasik atau menghukum bid'ah secara ta'yin kepada seseorang tertentu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam dulu sangat mengingatkan seorang yang dalam keadaan berperang seperti Ammar ibn Yasir, Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma, hibbu Rasulillah ibni hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa radhiyallahu an Usama wa abi. Ketika berperang dengan orang kafir dan orang musyrik,
Di saat orang itu sudah terancam mati, senjata sudah lepas dari tangan, nah dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Nah Usama sebagai orang yang berada langsung dengan keadaan, dia mengira orang ini mengucapkan la ilaha illallah sebagai cara untuk melindungi dirinya karena hampir mati. Jadi oleh itu Usama radhiyallahu taala anhu akhirnya berijtihad dan menghukum orang ini tetap dalam keadaan kafir. Dan setelah usai peperangan dan dilaporkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Usama, apa katanya? Madza tasna'u bila ilaha illallah. Madza tasna'u bila ilaha illallah. Madza tasna'u bila ilaha illallah. Subhanallah, Usama bela diri, ya Rasulullah, ma qala dzalika illa ittiqan. Dia mengatakan itu hanya sekedar untuk melindungi Rasulullah. Madza taf'alu bila ilaha illallah. Oleh kaum muslimin kalimat la ilaha illallah thaqilah, kalimat yang berat, tidak boleh dicabut dari seseorang kecuali dengan hak, kecuali dengan kebenaran. Makanya ada kaidah di dalam Islam, ada kaidah dalam Islam bahwa al-sunnah wal jamaah anna takfira waqfun 'ala Allah wa rasulih, bahwa mengafirkan itu adalah mesti hanya hak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah bahwa takfir adalah mesti dibangun di atas dalil yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak boleh kita mengafirkan suatu perbuatan kecuali yang dihukum kafir oleh Allah. Tidak boleh kita menghukum sesuatu itu bid'ah kecuali yang dihukum bid'ah oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh menghukum sesuatu itu fasik kecuali atas hukuman atau hukum dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, barangkali masih segar dalam ingatan kita bahwasanya tidak halal untuk menarik diri dari ketaatan kepada al-amri illa antara kufran bawahan, yaitu kecuali kalian melihat kekufuran yang terang benderang, lakum minallahi alaihi burhan, yang ada keterangan yang jelas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa menghukum kekufuran itu adalah waqfun 'alallahi wa rasulih, mesti berdasarkan dalil Alkitab was sunnah. Yang kedua, bahwasanya takfirul af'al la yastalzimu takfir al-a'yan, yaitu menghukum kafir suatu perbuatan tidak langsung menghukum kafir orang yang melakukannya. Ini yang membedakan antara ahlus sunnah wal jamaah dengan kaum khawarij. Karena al-khawarij yarawna at-talazuma baina takfiril af'ali wa takfiri al-fu'ali, yaitu bila dikafirkan perbuatannya maka orang yang melakukannya langsung dihukum kafir. Sebagaimana takfiru atau tafsiqul af'ali la yastalzimu tafsiqal fu'ali, bahwa sesungguhnya mentafsik menghukum fasik suatu perbuatan tidak otomatis menghukum fasik orang yang melakukannya. Sebagaimana tabdi'u al-af'ali la yastalzimu tabdi'al fu'ali, sebagaimana menghukum bid'ah suatu perbuatan tidak otomatis menghukum bid'ah orang yang melakukannya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita sering mendengar tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang kurang kerjaan atau kurang ilmu pengetahuan, bahwasanya si fulan dan si fulan bahkan menuduh orang-orang yang besar-besar
sebagai orang-orang yang melakukan apa yang mereka tidak pahami tadi. Bahwasanya mengafirkan perbuatan tidak otomatis mengafirkan orang yang melakukannya. Karena lazimul qawli laisa biqaulin. Artinya konsekuensi daripada suatu perkataan tidak otomatis menjadi pendapat orang yang mengatakan pendapat tadi. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Misal, ya seperti yang sering kita dengar dalam keadaan, mungkin Ustaz Elmi lebih menjabarkan nanti. Misal, ketika kita mengatakan Allah di atas arasy, ya, orang mengatakan yalzam minhu al-hulul, yaitu menempati, atau ihtiyajuhu ilal makan, yaitu dia membutuhkan tempat. Kita katakan la. Sebagaimana ketika mengatakan Allahu fis sama, yastalzim minhu yani al-jihah, atau yaltazamihu tajsim. Allah di atas berarti harus berarah atau pula harus berjisim, sehingga si orang mengatakan Allah di atas aras mesti mujassimah. Ini adalah orang yang tidak paham dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia mengatakan bahwa lazim sesuatu mesti ikut pada sesuatu itu. Dan kita sudah contohkan berkali-kali berapa banyak sesuatu tidak menempati sesuatu itu. Berapa banyak sesuatu di atas sesuatu tidak membutuhkan yang di bawahnya. Dan itu sangat banyak dari makhluk saja. Dan berapa banyak sesuatu di arah sesuatu atau di atas sesuatu tetapi tidak berjisim atau tidak berbatang tubuh. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika agama ini dipahami tidak dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, pemahaman as-salafus salih, maka akan mengacaukan pemahaman-pemahaman orang lain. Sehingga kita mengatakan orang memahami sesuatu seperti yang kita bayangkan, padahal tidak. Oleh itu ketika kita menghukum suatu perbuatan, misalnya meminta ke orang yang ada dalam kuburan atau di kuburan-kuburan keramat, perbuatan itu adalah syirik. Tetapi tidak otomatis menghukum pelakunya adalah orang syirik. Sebagaimana bekerja sama dalam bidang perdagangan misalnya dengan orang-orang Yahudi atau Nasrani, tidak otomatis menjadikan kita orang Yahudi dan Nasrani. Subhanallah, berapa banyak tuduhan dikatakan bahwa negara ini bentukan Yahudi, ternyata yang menuduh itu adalah yang bekerja sama langsung dengan orang Yahudi. Ini yang maksudnya barangkali tuduhan makan tuan. Ma'asyarul kiram, untuk mempersingkat biar tidak terlalu panjang, karena yang panjang itu biasanya di bagian penjabaran ini, kan muqaddimah, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah kaum muslimin dalam urusan mentakfir, mentabdi', mentafsiq ini tidak langsung. Tapi kalau khawarij iya. Makanya sering orang yang tidak paham menuduh kita ini khawarij. Ahlussunnah itu khawarij. Karena ketika menghukum suatu perbuatan kufur, otomatis menuntut pelakunya kafir. Kaum muslimin, minimal kita harus melewati 5 stasiun untuk menghukum suatu orang yang melakukan kekufuran itu kafir, atau kefasikan itu fasik, atau yang melakukan bid'ah itu mubtadi'. Yang pertama adalah mesti yang melakukan itu akil, orang berakal. Maka orang yang tidak berakal, baik gila maupun gilo-gilo alang, nah, ini kan ada gilo-gilo alang, nah gila, maka tidak masuk. Andainya yang melakukan itu orang gila, kita tidak hukum kafir dia, karena dia tidak rufi anhul qalam. Dalilnya rufi al qalam wa an thalath, diangkat pena, artinya tidak dituliskan dosa an thalath, di antara an wa an ma'nil majnuni hatta yufiq, dari orang yang gila sampai dia sembuh atau sadar. Dan yang sama hukumnya dengan orang gila, seperti orang yang mabuk, orang yang pingsan dan sebagainya. Lewat stasiun ini ada stasiun kedua pemeriksaan lagi,
yang harus diperiksa. Yang kedua, mesti baligh. Artinya yang dilakukan oleh anak-anak yang melakukan perbuatan syirik, kita tidak hukum musyrik. Sebab apa? Karena dia belum baligh. Orang wa anis sabi hatta yablugh. Dan dari anak kecil sampai dia baligh. Jadi anak kecil tidak dibebankan apa-apa. Makanya amdus sabi khata. Sengajanya anak-anak itu dianggap sebagai suatu khata, kesalahan. Makanya hukum syariat tak berjalan pada anak-anak. Dalilnya seperti tadi. Makanya anak-anak kaum musyrikin nanti di akhirat beda hukumnya dengan anak-anak kaum muslimin yang wafat di waktu sebelum balik. Anak kaum muslimin ikut orang tuanya. Karena memang asalnya fitrah itu Islam. Ma min mauludin illa yuludu alal fitrah. Fa'abawanihi yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisanihi. Anak yang lahir di atas fitrah yaitu Islam. Nah, kenapa dipahami Islam? Karena hadis mengatakan orang tuanya lah menjadikannya Yahudi, menjadikannya Nasrani, menjadikannya Majusi, tidak menjadikannya Islam. Berarti asalnya Islam. Maka dalam hadis Nabi SAW dalam Bukhari bahwa anak-anak orang beriman yang meninggal di waktu kecil masuk surga. Sedangkan auladul musyrikin, sedangkan anak-anak orang musyrikin yumtahanun, nanti diuji. Kalau dia lulus ujian, maka dia dihubungkan dengan kaum muslimin. Kalau tidak, berhubungkan dengan bapak dan ibu mereka yang kafirin atau musyrikin. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Selewat mahatta atau lewat daripada stasiun ini, masuk ke stasiun ketiga lagi untuk pemeriksaan. Al-ilmu, yaitu mesti dia tahu bahwa itu adalah suatu kesyirikan. Sebab kalau dia tidak tahu, maka tidak dihukum. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan menyiksa suatu kaum itu kecuali setelah kami utus kepada mereka rasul yang menjelaskan, yang memberikan ilmu. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Jadi sampai datang rasul yang menjelaskan ini syirik, ini tauhid, ini fasik, ini dosa. Afwan, ini pahala, dan ini adalah bid'ah, dan ini sunnah. Nah, setelah jelaskan dan dia tahu itu, maka baru selesai mahatta yang ketiga ini, naik lagi ke stasiun yang keempat. Yang keempat yaitu mesti an qasdin, mesti dengan sengaja. Makanya orang-orang yang melakukan kesyirikan tapi tidak disengaja, terucap olehnya perkataan kafir. Misalnya kita kadang dalam ceramah saking semangatnya terucap hal-hal yang ditafsirkan orang mungkin merendahkan Nabi atau merendahkan Allah atau bahkan merendahkan sahabat. Kan ada orang seperti kemarin kan merendahkan Fatimah katanya. Padahal dhamir muzakkar. Dhamir muzakkar. Jadi kadang-kadang lucu juga orang kadang-kadang kaum muslimin kalau hawa itu memang membutakan karena hati mati, karena mata buta. Akhirnya ini yang tuduhan yang memakan Tuhan. Jadi diterjemahkan Fatimah direndahkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala atau ditafsirkan seperti itu. Makanya tafsirkan perkataan orang dengan pemahaman orang itu, jangan pemahaman sendiri. Karena orang tidak mesti sama dengan antum pemahamannya. Harus diketahui itu. Tanyakan. Apalagi di musim telekomunikasi yang selancar ini. Tanyakan, ya Ustaz, ini perkataan antum begini pemahamannya. Nah, kalau iya baru antum katakan, jelaskan, nasihati, ini salah pemahaman antum ini, yang benar seperti ini. Tapi enggak, orang masih hidup, orang masih ada, tiba-tiba antum terjemahkan sendiri perkataannya, seolah-olah dia orang jahil, orang bodoh, orang tidak tahu apa-apa sekali. Akhirnya nanti yang terbuka adalah kebodohan antum sendiri juga. Naam, senjata tuduhan makan Tuhan. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah SWT. Allah SWT ketika menyuruh orang-orang itu beriman, munafikin beriman, seperti para sahabat beriman, mereka jawab, anu'minu kama amanu sufaha. Kami tidak mungkin beriman seperti orang bodoh-bodoh itu, orang dungu-dungu itu. Sahabat dibilang dungu. Akhirnya Allah katakan, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Tapi mereka lah sesungguhnya yang bodoh, tapi benar mereka tidak tahu. Jadi mesti ada niat orang yang melakukannya. Ya, dalilnya seorang
yang kehilangan ontanya di padang Sahara, dicari ke sana kemari, kelelahan, akhirnya tertidur di bawah sebatang pohon. Ketika terbangun, langsung tiba-tiba ontanya dapat. Dia bilang melompat dan Allahu Akbar, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Akhta'a min syiddatil farah. Salah karena terlalu gembira. Yang seperti ini tidak dihukum. Makanya kalau ada orang berbicara tersilap, makanya kan kita harus tahu kondisi. Maka tidak dihukum itu sebagai suatu kesalahan. Tidak dihukum sebagai suatu, bukan tidak dihukum kesalahan, tidak dihukum seperti kalau dia kekufuran, tidak dihukum kafir orang yang melakukan atau yang mengucapkan atau melakukannya. Yang lewat lagi stasiun ini ada stasiun kelima. Apa itu? Al-ikhtiyar. Dia melakukannya dengan sukarela. Min ghairi ikrah, tanpa ada paksaan. Jadi orang melakukan kekufuran dengan sukarela setelah dia balik, berakal, berilmu, berniat dan sukarela pula, tidak ada paksaan. Maka dia katakan orang seperti ini, kalau dia sukarela setelah melewati yang 5 tadi, mungkin kita akan katakan dia kafir. Tapi kalau dipaksa, tidak. Seperti dulu Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu wa nabi wa ummihi, ya, melihat amaknya syahid pertama dalam Islam Sumayyah, bapaknya juga syahid di tangan orang-orang kafir, dan dia sudah berkali-kali pingsan, tidak tahan lagi menerima siksaan orang-orang kafir. Akhirnya dia ucapkan kalimat al-kufur, yaitu kalimat syirik, tapi hatinya tidak menerima itu. Maka ketika itu turun ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnu bil iman, kecuali orang yang terpaksa dan hatinya tentram dengan keimanan. Maka Ammar tidak dikafirkan oleh Allah dan tidak dikafirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di masa penjajahan Jepun di Indonesia, seperti yang diceritakan oleh Buya Hamka dari ayahnya, bahwasanya orang-orang ulama-ulama kaum muslimin, kiai-kiai, buya-buya dikumpulkan di Batavia pagi menjelang terbit matahari. Ketika terbit matahari diwatodongan senjata laras panjang tentara Jepang, mereka dipaksa untuk sujud pada matahari karena orang Jepang penyembah matahari, agama Shinto. Subhanallah, di saat itu para ulama mengambil rukhsah tadi. Mereka tidak berniat, mereka tidak sukarela, tapi terpaksa karena tantangannya nyawa. Akhirnya sebagian besar atau semuanya mengambil rukhsah, kecuali ayahnya Buya Hamka, Buya Karim Amrullah. Lalu dia, biarlah saya mati dalam keadaan tidak menerima atau tidak melaksanakan perintah orang-orang musyrik ini. Tetapi subhanallah, Allah yang maha menyelamatkan. Ditanya oleh Buya Hamka setelah masa merdeka, apa yang membuat ayah berani? Dia jawab, wahai anakku, yang namanya mati itu sama. Tidak ada yang enak, semuanya sakit. Yang namanya mati itu sakit. Nah, oleh sebab itu, nak mati terbakar, nak mati tenggelam, nak mati dipotong-potong, mati ditikam, mati tenggelam dan sebagainya, semuanya sakit. Oleh sebab itu saya milih, saya mati dalam keadaan kepala tegak, tidak mengambil rukhsah. Sebenarnya beliau mengambil rukhsah darurah, ad-darurah tutubihul mahdhurat, tetapi beliau tidak ambil rukhsah itu, biarlah mati. Tapi alhamdulillah beliau pula jadi penyelamat kiai-kiai yang lain. Subhanallah, Allah berikan ke dalam hati orang-orang kafir itu menghormati orang yang menghormati agamanya. Kan dia menjaga agamanya, bihamka. Akhirnya selamatlah para kiai dan para buya tadi dengan adanya si pemberani ini. Ini menggambarkan dulu ketika di zaman Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang begitu zalim. Lalu ada seorang pemuda yang paling alihai pula bersembunyi, tidak pernah ketemu. Akhirnya orang bisikkan, ya, kepala binnya, Badan Intelijen Negara, bilang sama Hajjaj bin Yusuf, ini orang punya ayah yang tak pernah mau berdusta dalam kondisi apapun. Tanyakan ke ayahnya, di mana persembunyian anaknya. Betul, panggil ayahnya. Ditanya, di mana anak kau bersembunyi? Dia bilang di tempat itu. Kapan keluarnya? Waktu itu. Diintip memang di tempat itu dan keluarnya di masa itu. Masya Allah, ditangkap. Dibawa ke depan Hajjaj bin Yusuf.
Ya, orang sudah tahu lah, yang kalau saya sudah sampai depannya hajat, kepala-kepala yang sudah matang itu harus dipetik ya tadi. Inni ra'aitu ru'asan qainat. Saya sudah melihat apa kepala-kepala yang sudah matang ini harus dipisahkan dari jasad. Tapi subhanallah, Allah berikan campakan hati Haji bin Yusuf menghormati orang tuanya ini. Karena orang tuamu jujur, maka saya bebaskan kamu. Dengan syarat kamu tidak mengulik kembali. Akhirnya jadi baik, dia tobat dia dari khuruj, dari ikut khawarij. Kemudian karena ayahnya yang jujur tadi. Subhanallah. Orang-orang lalim, orang zalim kadang-kadang kalau kita benar-benar jujur depannya, Allah selamatkan. Allah selamatkan. Oleh itu ikhwani fillah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, setelah melewati 5 stasiun ini ada stasiun besar, lapangan besar lagi yang harus diperhatikan dan tidak sembarang untuk mengafirkan dan mentafsirkan, yaitu mesti tidak ada syubhat dan ta'wil. Karena Rasul hari ini tidak hadir. Andainya Rasul hadir, tidak ada lagi ta'wil, tidak ada syubhat. Tapi karena Nabi tidak hadir, ta'wil, syubhat menjadi penghalang juga kita untuk mengafirkan seseorang dengan mudah. Walaupun ahli ta'wil sering mengafirkan ahli sunnah yang katanya ahli sunnah itu takfiri, ternyata mereka yang paling banyak mengafirkan ahli sunnah. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita ilmu yang bermanfaat, kemudian tidak sembarang menuduh supaya tuduhan tidak makan tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tunggu keterangan lebih tinggi dari Ustaz Hidayah dan Ustaz Hilmi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk ilmu pendahuluannya. Kita akan lanjut mendengarkan dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatul Ismail LCMA hafizahullah taala. Falyatafadhal mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wastanna bi sunnati ila yaumiddin. Para masyayikh, guru-guru kita yang kita muliakan, guru kita Dr. Dasman, semoga Allah menjaga dan memberkahi seluruh aktivitas beliau. Dan guru kita Dr. Helmi Basri juga demikian, doa yang sama untuk beliau. Semoga Allah jaga beliau dan keluarganya dan seluruh aktivitasnya Allah berkahi dan Allah berikan taufik dalam segala urusannya. Seluruh ikhwah yang hadir dalam studio ini dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin al-muslimin wal muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, para penuntut ilmu dimanapun berada. Alhamdulillah, tiada kata yang paling pantas untuk kita awali majelis kita ini melainkan kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa belajar dan bisa kita mendapatkan kebaikan demi kebaikan dari ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hal-hal yang seperti ini selalu hadir dalam kehidupan kita dan kita semangat untuk mencarinya, baik itu secara huduri, ya kita duduk dalam majelis ilmu, dan mungkin dengan cara kita menjadi mustami', ya kita hadir dengan memperhatikan kajian-kajian ini baik secara offline ataupun secara online. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang kita pelajari memberikan manfaat dalam hidup kita. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat, dan kepada pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Dan tentunya kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan syafaatnya dan kita juga bisa minum air di telaganya. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada, tadi sudah dijelaskan oleh guru kita tentang tuduhan makan tuan, ya. Diberikan mukaddimah yang indah
dan sangat dalam sekali, bahwa memang kita Islam menjaga untuk tetap berada di atas kebaikan-kebaikan, apapun kebaikannya. Kebaikan lisan di antara hal yang dipesankan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wa qulu lin-nasi husna. Sampaikan kepada manusia dengan perkataan yang baik, ya, ucapkan kepada manusia perkataan yang baik, ya. Husna, perkataan itu baik bukan hanya sekadar isi, bukan hanya sekadar kontennya, bukan hanya sekadar pesan yang disampaikan itu baik, tapi kata para ulama, di antara makna husna yang terkandung pada sebuah perkataan baik itu juga harus dengan cara yang baik. Inilah pesan Allah kepada kita untuk selalu bicara dan menyampaikan pesan-pesan baik. Di antara hal yang kita lakukan pagi ini adalah bagian daripada mengatakan perkataan yang baik kepada manusia, menyampaikan ilmu yang disampaikan Allah di dalam firman-Nya dan disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka ketika kita berbicara tentang perkataan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan dan memberikan kepada kita sebuah jaminan. Barang siapa yang menjaga lisannya, maka hadiahnya bukan main. Hadiahnya tidak tanggung-tanggung. Nabi SAW mengatakan, man yatman lima baina lihyaihi wa baina faqidaihi atman lahul jannah. Barang siapa yang menjaga lisannya, menjaga mulutnya dan menjaga kesuciannya, maka aku akan jamin baginya surga, kata Nabi SAW. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat lisan, nikmat kita bisa bicara, maka kita manfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan, menyampaikan apa-apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dan apa-apa yang menjadi perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Nah, di antara hal yang patut untuk kita perhatikan di dalam kita berucap, apalagi para tulabul ilmi, ya, para ulama, para ustadz, para duat, ya, bahwa di antara perkara yang sangat-sangat berhati-hati kita di dalam menghukumi seseorang, di antaranya apa yang disampaikan guru kita tadi, mentafsik orang, ya, mencela orang, atau kita merendahkan orang. Misalnya apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufur. Mencela seorang muslim, menghina seorang muslim adalah kefasikan, perbuatan yang tercela di dalam agama ini. Mengatakan fulan fasik, mengatakan fulan, itu perlu bukti, ya, perlu dalil yang kemudian kita bisa menghukumi apa yang dilakukan itu. Nah, apalagi hal yang lebih tinggi daripada itu, bahkan sampai kepada mengkafirkan seseorang, menta'yin. Maka ini juga Nabi SAW berpesan kepada kita, la yarmi rajulun rajulan bil fusuq. Ya, tidaklah seorang muslim atau seorang laki-laki menuduh orang lain dengan kefasikan. Wala yarmihi bil kufur illa irtadat alaihi illam yakun sahibu kadzalik. Nah, kalau tidak, resikonya apa? Kembali perkataan itu kepada dirinya. Kembali perkataan itu kepada orang yang mengatakan. Maka ini adalah sebuah warning, ya, perhatian dan peringatan untuk kita tidak bermudah-mudah untuk menta'yin seseorang dalam melakukan bahwa ini adalah fulan begini dan fulan begitu. Nah, tetapi di dalam menyampaikan sebuah kaidah-kaidah umum, menyampaikan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini, ya, itu dibolehkan. Bahwa kita disyariatkan untuk menyampaikan apa yang menjadi kaidah-kaidah dalam Al-Quran dan kaidah-kaidah dalam hadis Rasulullah SAW, dan ciri-ciri orang-orang yang fasik itu ini, kemudian ciri-ciri orang yang melakukan kekufuran itu ini. Nah, tadi sudah dijelaskan 5 stasiun yang harus dilewati. Tidak mudah untuk menghukumi seseorang, apalagi para ulama, apalagi mereka adalah para kibar, al-alim, al-allama, ya, disepakati oleh orang, misalnya para ulama-ulama
di sepanjang zaman mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berilmu. Ya, jangan sampai dengan perkataan-perkataan yang kemudian merendahkan mereka para ulama yang mereka ahli ilmu. Dan subhanallah, hari-hari ini kita menemukan terkadang perkataan-perkataan yang ya subhanallah, yang pada akhirnya orang-orang yang berusaha untuk berada di atas akidah yang sahihah, memahami Al-Quran ya seperti mana yang seharusnya, seperti mana disebutkan dalam kaidah ya oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, al-wajib nahwal nususil kitab was sunnah ibqa' dalalatiha ala zahiriha min ghairi taghyirin. Ya. Kewajiban kita seorang muslim adalah bahwa kita menetapkan petunjuk lafaz Al-Quran dan Sunnah seperti mana memang yang Allah sampaikan, seperti mana yang Nabi SAW sebutkan. Nah, tanpa kita merubah-rubahnya, tanpa kita memalingkan maknanya, tanpa kita mentahrifnya. Ya. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang melakukan perkataan atau memahami Al-Quranul Karim seperti mana Allah katakan Ar-Rahman ala arsy istawa, ya. Allah di aras. Ya, kemudian orang-orang yang begini yang memahami nas Al-Quran seperti ini dikatakan ya musyabbihah, dikatakan mujassimah. Ya, dikatakan ya perkataan-perkataan la yaliqu bih. Ya. Kenapa Al-Quranul Karim kita pahami seperti mana dia? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkannya dengan bahasa Arab dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berbicara dengan bahasa Arab. Maka Syekh Shalih Utsaimin mengatakan barang siapa yang mentahrifnya, memalingkannya atau merubah kepada mana yang lain adalah qaulun 'ala Allah taala bighairi ilmin. Termasuk orang bicara kepada Allah tanpa ilmu. Namun ya, orang-orang yang subhanallah mencoba untuk memahami apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya SAW, dikatakan mujassimah. Ya. Allah yang mengatakan dia di aras, dan Nabi SAW mensifati ya bahwa Allah turun ke langit bumi, dan kemudian Allah berdasarkan ayatnya Allah punya tangan. Nah, ahlus sunnah yang memahami sifat-sifat Allah seperti ini dikatakan dengan mujassimah, dikatakan dengan musyabbihah. Di mana letaknya khotir kiram? Kalau dianalisa, kalau kita lihat bahwa disinilah kenapa memahami akidah itu mudah, karena memang ahlus sunnah meletakkan sumber utamanya Al-Quran dan sunnah itu sendiri, dan memahaminya sesuai dengan pemahaman as-salafil ummah. Ya. Yang kedua, di antara sumber yang dijadikan oleh ahlus sunnah wal jamaah di dalam berakidah adalah ya tidak mempertentangkannya dengan akal, tunduk kepada wahyu ta'ala. Karena kalau kita tidak tunduk kepada wahyu, dan inilah mungkin nanti mulailah masuk nanti ya hal-hal yang di luar apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ikhwatul kiram, menjadi sumber akidah adalah tidak menceburkan diri kepada ilmu kalam dan ilmu filsafat. Karena mengukur Allah ketika turun ke langit bumi dengan ukuran akal mustahil bagi akal, makanya tidak diterima. Ketika kita mengatakan bahwa Allah turun ke langit bumi seperti mana Nabinya SAW mengatakan demikian, tidak disebut ya Allah tidak mungkin turun ya. Dan video ini ada dengan guru kita Rasul sudah menjelaskan bab ini sangat gampang sekali, sangat jelas sekali gitu ya. Karena situ sudah masuk akal, sudah masuk dia menganalogikan manusia dengan menganalogikan Allah dengan makhluknya. Kita subhanallah mudah saja lah, mudah memahami ayat Al-Quran tentang ayat-ayat mutasyabihat ya, baik apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, maka mudah sekali. Makanya saya membaca setiap pagi itu kitab Lu'atul I'tiqad, ya, kita baca setiap pagi kaidah-kaidah yang insya Allah mudah memahami ya, dan masih dalam pembahasan muqaddimah sekarang. Apa yang karena Syekh Utsaimin meletakkan sebelum membahas perkataan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau membawakan 4 kaidah tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat mudah. Saya katakan kepada jemaah,
memahami akidah, ayat-ayat sifat, ayat asma Allah itu sangat mudah. Sangat mudah. Karena memang diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla kaidah-kaidah dalam Al-Quran. Karena dipahami oleh para salafil ummah. Maka silakan ya untuk kita belajar bersama di setiap pagi. Kita baca kitab Lu'atul I'tiqad, Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Dan subhanallah tidak sulit, tidak ada rumitnya, tidak ribet gitu ya. Orang Jawa mengatakan tidak rumit, tidak ribet gitu. Tapi yang membuat ribet nantinya kapan? Ketika dimasuki virus filsafat di dalam memahami akidah, itu dia. Itu yang membuat akhirnya nanti apa? Ya, tuduhan makan tuan itu. Jadi kemudian qadar kiram rahimakumullah, bahwa apa yang diperbincangkan hari ini sangat ramai tentang pembicaraan tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah gitu ya. Itu sangat ramai sekarang itu tentang apa yang dikatakan, yang mengatakan yang satu mengatakan salafi, mengatakan tidak salafi dan seterusnya. Dan ada orang yang fokus sekarang untuk mencoba untuk mengoreksi tentang akidah Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan bahkan menyesatkan orang-orang yang berada di bawah atau di atas pemahaman, termasuk Syekh Shalih Al-Utsaimin yang dikatakan ya sesat di dalam apa yang dipahami oleh beliau dan oleh mereka para ulama kibar. Bahkan mereka meyakini bahwa tidaklah ulama Hanabilah kecuali mereka mujassimah. Ya, ini tuduhan-tuduhan yang subhanallah. Yang jangan-jangan perkataan ini nanti ya tahunya kapan? Ya di dunia ini boleh orang semua bertorika, tapi setelah ya masing-masing mengakhiri kehidupannya, ya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita ya semuanya kita selamat dari tuduhan-tuduhan lisan yang tidak bertanggung jawab kepada para ulama al-kibar al-mutamassikina bi kitabillah wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat saja. Tidak ada kaidah-kaidah yang semua itu ya. Guru kita juga membahas tentang masuknya kaidah-kaidah akal itu yang membuat kita terpeleset. Kalau kita mengikuti Al-Quran, kita ikuti sunnah yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, sudah kita akan selamat. Makanya Allah memuji mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan apa yang dipahami oleh para as-salaf. Ya, fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw. Jalan untuk mendapat hidayah itu bagaimana? Jalan mereka para sahabat. Andaikan mereka beriman seperti imannya mereka dapat petunjuk. Mereka dapat petunjuk. Andaikan mereka beriman seperti imannya para sahabat, sudah faqad ihtadaw. Makanya Abdullah bin Mas'ud berpesan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah mereka ya, para as-salaf. Ikuti Nabi SAW, ikuti para sahabat. Wa la tabtadi'u, jangan kalian berbuat bid'ah dalam agama ini. Faqad kufitum. Islam telah dicukupkan. Islam telah dicukupkan, sudah sempurna syariatnya. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka kita ya, berusaha untuk menjelaskan Allah Subhanahu wa taala seperti mana Allah jelaskan dalam firman-Nya dan seperti mana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Tuduhannya dituduh dengan mujassimah. Kalla wa hasya. Ya, kalla wa hasya. Tidak. Apa yang mereka tuduhkan itu tidaklah benar. Ya, tidaklah benar. Maka seluruh kitab-kitab itu telah dibantah oleh para ulama kita. Banyak kitab yang menjelaskan sedikit tentang akidah Ibnu Taimiyah itu Al-Kashif As-Saghir ya. Itu oleh seorang ulama namanya Fawdah ya. Itu menjelaskan sedikit tentang dan ini kitab ini Masya Allah dibahas oleh akhuna Ustaz Nidol ya, yang mana kitab ini ingin mengungkap Al-Kashif itu kan membuka, menyingkap ya, menyingkap. As-Saghir disebut Saghir karena mengecilkan Ibnu Taimiyah, bahwa kalau sedikit ini saja yang dibahas oleh beliau ini sudah nampak kesalahan Ibnu Taimiyah. Itulah kira-kira, apalagi nanti dibahas dengan besar. Tapi dalam kitab Al-Kashif As-Saghir itu tidak pernah sedikit pun dia menukil perkataan apa? Perkataan bahwa tidak ada satu kata pun dari Ibnu Taimiyah yang mengatakan dia mujassimah. Tidak ada. Oleh karena itu khafilahkumullah, saya lihat bahwa di situ ada beberapa perbedaan. Ya, kita membaca kitab ini dan mereka baca kitab ini. Dan akhirnya apa? Disitulah terjadi
ya sumber yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda. Maka carilah kitab dan pemahaman-pemahaman yang selalu mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di majelis ini saya ingin sampaikan bahwa sekali lagi kita tidak pernah mencoba untuk mentakfirkan, mentabdi, kemudian yang kita sampaikan adalah muwasafat dan sifat-sifat orang-orang yang melakukan itu, maka ini yang menjadi konsekuensinya. Tidak pernah mentakyid dan tidak pernah kita melakukan lisan yang mengarah kepada perorangan, kecuali tadi dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan tadi. Maka sekali lagi Anda berpesan diri dan kita semua agar kita berhati-hati dengan para ulama, berhati-hati dengan ucapan-ucapan yang kemudian menuduh dengan hal-hal yang kemudian karena ketidaktahuan kita, kemudian kita menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan tertentu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memaafkan dan memberikan ampunan kepada kita atas kesalahan-kesalahan lisan-lisan kita ini. Nah, jangan cepat-cepat untuk ya memvonis seseorang atau mengatakan fulan ibn fulan begini, dan dengan hal-hal yang mungkin kita belum mengetahuinya. Ini mungkin pesan Anda di kesempatan ini agar kita bersama-sama menjaga ya etika, apalagi terhadap para ulama ya, yang mereka adalah orang-orang yang pewaris para nabi, yang memiliki keilmuan, kemudian memiliki juhud jabbar di dalam agama ini dengan karya-karya mereka, dengan dakwah-dakwah mereka dan kehidupan yang mengajak orang untuk senantiasa kembali kepada Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita sampaikan. Nah, semoga orang-orang yang menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, Allah Subhanahu wa taala berikan bukakan hatinya. Allah berikan semangat untuk mencari kebenaran, ya, untuk mencari dalil, bukan mencari dalil untuk pembenaran apa yang ia katakan. Wallahu taala alam. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Untuk kelanjutan materi kita di kesempatan hari ini, selanjutnya kita akan dengarkan kembali dari guru kita Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, Dr. Dasman, Dr. Hidayatullah. Semoga Allah senantiasa melindungi keduanya, memudahkan segala urusan-urusannya, apalagi dalam urusan-urusan dakwah yang terkadang tantangannya semakin besar. Saudara Ray dan ikhwah yang hadir di studio, serta para pendengar dan yang menyaksikan acara kita pada pagi hari ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang insya Allah penuh dengan kebaikan ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis, bertemu dalam sebuah kegiatan yang kita beri nama dengan diktat. Mudah-mudahan kegiatan ini selalu memberikan manfaat, mendatangkan faedah, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari amal-amal baik kita yang bisa memperpanjang catatan kesolehan kita, yang mudah-mudahan timbangannya nanti di akhirat semakin berat. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin setia
di atas sunnahnya, semakin taat, dan mudah-mudahan kita dimudahkan pula oleh Allah agar tetap istiqamah berada di atas sunnah beliau. Beliaulah yang paling pantas untuk kita tauladani dalam segala hal. Kalau kita mau bersyukur, beliau pula lah contoh yang paling konkret, yang paling pandai untuk bersyukur. Kalau kita ingin beribadah, maka beliau juga lah yang paling pantas untuk kita jadikan tauladan dalam ibadah kita. Kalau kita bermuamalah, maka beliau pula lah yang paling pantas untuk kita jadikan panduan dalam bermuamalah. Maka sekali lagi mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar berada di atas garis yang telah beliau ajarkan sampai akhir hayat nanti. Mudah-mudahan kita istiqamah dan mudah-mudahan di hari akhir kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, para pendengar, para hadirin dan yang menyaksikan acara kita pada pagi hari ini, tema yang kita angkat adalah tuduhan makan tuan. Sekira sudah sangat banyak sekali poin-poin yang disampaikan oleh dua guru kita dan sangat mendalam, dan itu menunjukkan bahwa tema kita pada pagi hari ini memang tema yang sangat pantas untuk kita bahas, karena semakin banyaknya muncul tuduhan-tuduhan yang tidak dapat dibuktikan, tuduhan-tuduhan terhadap kebenaran yang tujuannya adalah untuk melemahkan kebenaran itu. Tapi ketahuilah bahwa kebenaran itu datang dari Allah, maka tidak mungkin untuk kita runtuhkan, karena yang membela kebenaran itu, yang menjaganya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hanya berupaya untuk ambil bagian dalam memperjuangkan, tapi yang akan membela yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sekuat apapun upaya untuk meruntuhkan kebenaran yang datang dari Allah, maka pasti tidak akan jatuh. Yang terjadi justru sebaliknya. Yang menuduh ketahuan kalau seandainya dia salah. Inilah yang tuduhan makan tuan. Pada akhirnya yang mencoba untuk mencari-cari sesuatu yang tersembunyi untuk dituduhkan, dan justru Allah yang membuka aibnya sendiri. Maka saya ingin mengingatkan kepada sebuah hadis yang mudah-mudahan nyambung dan pembahasan kita. Ada sebuah hadis yang kira-kira bunyinya, ya ma'syara man amana bilisani wa lam yadkhul al-imanu qalbah la tattabi'u awratil muslimin wa ma yattabi' awratil muslimin yatba'hu Allahu awratah wa ma yatba'hu Allahu awratahu yafdahu fi baitihi. Jangan cari-cari celah-celah aib-aib yang ingin disebar-sebarkan dari orang-orang muslim. Nanti Allah akan cari pula aibnya, akan ikuti pula aibnya. Orang-orang yang kalau sudah diikuti oleh Allah aibnya, maka akan Allah buka semua itu, walaupun dia berada di dalam rumahnya sendiri, akan dibongkar semuanya, akan ketahuan semuanya. Nah, oleh karena itu berhati-hatilah dalam menuduh, berhati-hatilah dalam mengungkapkan sesuatu yang tujuannya adalah untuk menjatuhkan. Karena kalau seandainya kita tidak punya alasan dalam menuduh itu, maka Allah akan bongkar kebohongan dan kedustaan mereka. Dan kalau seandainya kita belajar dari sejarah, biasanya
tuduhan itu muncul ketika seseorang sudah tidak mampu lagi untuk melawannya. Jadi yang datang adalah tuduhan. Ketika tidak mampu untuk berhujjah, tidak mampu lagi untuk menyampaikan alasan secara ilmiah, tapi ngaku kalah kan tidak mungkin. Yang dilakukan untuk yang berikutnya adalah tuduhan. Dan yang pertama kali yang kena tuduh itu Nabi sendiri. Dalam catatan sejarah Nabi berapa bentuk tuduhan yang disampaikan kepada beliau. Dia dibilang kazab, sebagai pembohong. Padahal dari awal mereka sudah sepakat bahwa Nabi adalah Al-Amin. Jadi kan mereka sudah sepakat itu Nabi itu Al-Amin. Hei orang-orang Quraisy, kalau saya bilang di balik bukit itu ada pasukan mau menyerang kalian percaya enggak? Apa kata mereka? Percaya ya Muhammad, enggak pernah kami temukan kamu berbohong walaupun sekali. Kalau begitu saya ingin menyampaikan bahwa di hadapan kalian ada azab Allah yang sangat pedih. Maka terimalah syariat ini agar azab itu tidak kalian dapatkan. Seketika berubah, tidak lagi jadi Al-Amin, berubah menjadi kazab, jadi membohong. Jadi tidak mampu melawan, tidak mampu untuk mengalahkan argumentasi, maka pindah kepada tuduhan. Nabi kita dituduh sebagai majnun, Nabi kita dituduh sebagai macam-macam, sahir, tukang sihir, bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad dalam bentuk ayat-ayat yang disampaikannya itu, ini kata orang-orang Quraisy ini, itu hanyalah asatirul awwalin, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Tetapi tuduhan itu memang makan tuan dia, karena ternyata orang-orang yang tadi menuduh bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah kebohongan, itu adalah asatirul awwalin. Ternyata diam-diam mereka pada malam hari sengaja datang ke sisi sudut rumah Nabi sekedar untuk mendengar bacaan Al-Quran Nabi. Rupanya di malam itu ada sudut sini ada satu orang, sudut di sini ada pula orang yang lain, orang-orang Quraisy, sini ada pula ada 3 orang yang ternyata tujuannya sama tapi berada pada sudut yang berbeda, sekedar untuk mendengar bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika selesai Nabi membacanya, mereka pulang dan ketemu di jalan. Ternyata semuanya dari sudut rumah Nabi. Itulah yang tuduhan makan tuan itu. Yang mereka katakan itu sahir, dia pembohong, tapi hati mereka ternyata tidak bisa dipungkirinya. Fitrah maka ternyata menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kena gengsi. Gengsi ini kadang penghalang untuk menerima kebenaran. Gengsi bisa menghalangi kita untuk menerima kebenaran. Kita sudah jadi orang terkenal, tidak mungkinlah orang terkenal begitu mudah untuk berbalik pikiran. Maka kita harus berpikir baik-baik dalam persoalan ini. Maka dalam catatan sejarah memang seperti itu, tuduhan itu dilakukan ketika mereka sudah tidak mampu lagi untuk berargumentasi. Ketika tidak bisa lagi seperti itu dan sudah puas untuk menuduh Nabi, mereka juga pindah kepada tuduhan yang lain, dituduhnya istri Nabi. Maka ada peristiwa hadithul ifk, hadis berita bohong itu kan, untuk menjatuhkan Nabi juga dituduh pula istrinya Aisyah Ummul Mukminin, di mana dikatakan Aisyah berselingkuh, wal'iyazubillah. Itu tuduhan yang sangat tidak benar, tapi pada akhirnya Allah sendiri yang membela Rasulullah SAW dan menurunkan ayat bahwa sesungguhnya itu adalah tuduhan yang datang dari orang-orang munafik. Maka begitulah catatan sejarah. Dan ketika pindah kepada masa-masa berikutnya, berapa banyak tuduhan-tuduhan Imam Ahmad yang dituduh begini,
oleh yang sezaman dengan dia, hanya karena dia dekat dengan khalifah, dia dekat dengan pemimpin ketika itu, dan dia memanfaatkan kedekatan dengan kepemimpinan itu, membuat dia mudah untuk menuduh-nuduh. Tapi seorang Imam Ahmad itu bagaikan gunung besar yang tidak bisa goyang oleh angin, yang ini hanya angin saja. Ibarat sebuah pohon, ada tupai yang menggoyang-goyangkan pohon itu. Tupai itu mengira pohon itu bergoyang, padahal yang bergoyang adalah badannya sendiri. Maka banyak tupai-tupai hari ini nih yang menggoyang-goyang pohon besar. Dikiranya pohon itu bergoyang, ternyata yang bergoyang badannya sendiri. Itulah ya ibaratnya yang sekarang ini. Ibnu Taimiyah dituduh, kenapa dituduh macam-macam? Tidak mampu berargumentasi untuk melawan argumentasi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa dia paling dibenci? Karena hampir semua, bukan hampir, bahkan semua firqah-firqah yang di situ ada penyimpangan, dijawabnya secara ilmiah melalui sebuah buku. Muncul orang Syiah. Orang Syiah itu mempermainkan sunnah. Bahkan mereka punya definisi sunnah sendiri. Jadi Syiah ini punya definisi sunnah sendiri. Bagi mereka sunnah itu tidak sekedar apa yang dikatakan oleh Rasul saja, tapi ma naqalahu ma'sumin min ma'sum. Jadi dari imam mereka kepada imam. Maka semua perkataan imam itu adalah hadis dan adalah sunnah. Berbeda-berbedalah, yang penting itu adalah hadis dan itu adalah sunnah. Maka perbedaan yang paling banyak dalam firqah itu ada pada Syiah. Imam yang satu bilang begini, hadis juga itu. Imam yang kedua bilang begini, berbeda ini hadis juga. Lalu dipakai yang mana? Maka kedustaan yang paling besar, perpecahan yang paling banyak dalam pendapat-pendapat itu ada pada Syiah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah secara ilmiah menjawab melalui sebuah buku Minhajus Sunnah, ya? Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Diberikan penjelasan, begini nih, yang sunnah itu begini, yang dikatakan Syiah itu salah. Dia hidup di tengah-tengah orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah yang selalu mengedepankan akalnya. Segala-galanya diukur kebenaran melalui cocok enggak sama logikanya. Sejalan enggak dengan rumusan-rumusan akalnya. Ada tulis pula oleh Syekhul Islam sebuah buku Dar Ta'arud Al-Aqal wan Naql. Dan berjilid-jilid bukunya. Maka semua firqah-firqah yang ada, yang di situ ada penyimpangannya, dijawab oleh beliau secara ilmiah. Dan tidak bisa dibantah argumentasi beliau. Karena sudah nggak bisa dibantah, yang terjadi adalah tuduhan. Sesatlah, macam-macam, mujassimlah katanya. Menisbatkan kata jisim untuk Allah saja, itu ulama salaf tidak membolehkan. Karena tidak ada nas yang mengatakan yang menisbatkan jisim untuk Allah. Yang ada nisbat kepada Allah itu seperti zat, itu ada. Zatullah umpamanya. Atau nafsun, kata nafsun ada saja. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Ini dalam Al-Quran sendiri. Malah ini kata-kata Nabi Isa. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau tahu apa yang ada pada diri saya, wala a'lamu ma fi nafsik, dan saya tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Berarti ada diri Allah. Kan gitu. Jadi kalau nafsun ada, kalau zatun ada, tapi jisim tidak ada. Dan tidak ada satupun nas. Jangankan menganggap Allah berjisim, menisbatkan kata jisim itu saja sudah menjadi terlarang. Lalu dari mana mujassimnya? Dituduh itu ya dicari-cari kan dari pandangannya yang tadi itu yang dikatakan oleh beliau dalam buku-bukunya, tapi tidak dipahami secara baik. Itu juga lah yang terjadi pada yang orang-orang yang hari ini itu yang menuduh bahwa orang-orang yang mendakwahkan dakwah sunnah, dakwah salaf itu katanya mereka musyabbihah, mujassimah. Tuduhan ini makan tuan ini. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya
ketika ditolak sebuah akidah yang mencoba untuk mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah, lalu dialihkan kepada ta'wil umpamanya, dialihkan, oh ini tidak boleh letterlek ini tidak boleh makna zahir, mesti ditakwilkan. Pada saat mereka mentakwilkan, sesungguhnya mereka lah yang musyabbihah itu. Kalau ditanya, kenapa harus ditakwilkan? Karena kata wajah ini hanya pantas untuk makhluk. Berarti pada saat itu dia sedang mentasbih Allah dengan makhluk. Maka pindah kepada takwil supaya tidak sama. Maka harus pindah kepada takwil. Maka orang-orang yang mentakwil itu sebenarnya diawali oleh tasbih. Kemudian setelah itu dia takwil. Dan pada akhirnya dia terjebak juga kepada tasbih. Ujungnya kembali lagi kepada tasbih. Contoh, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah istawa 'alal 'arsy istawa. Berada di atas arsy. Kalau dalam Quran terjemahan kadang diartikan bersemayam di atas arsy. Dalam artian ala wartafa, berada dan tinggi di atas arsy. Sekarang istawa tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ketika mengatakan tidak boleh, berarti mereka sedang menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka tidak boleh. Nah, supaya tidak diserupakan, maka pindah kepada takwil. Terus takwilnya apa? Istaula. Istaula artinya menguasai, berkuasa atau menguasai. Sekarang ketika istawa sudah diartikan istaula, makhluk istaula atau tidak? Makhluk berkuasa atau tidak? Berkuasa juga. Berarti berujung lagi kepada tasbih. Oh, tidak sama. Ini berkuasa di sini, berkuasa secara mutlak. Sementara makhluk berkuasa secara terbatas. Kalau memang akan seperti itu juga, kenapa tidak dari awal saja? Istawanya Allah, istawa yang hanya layak untuk Allah, tidak sama dengan istawa raja di atas singgasananya. Jadi awalnya tasbih pindah kepada ta'wil, dan ta'wil ini ta'til sebenarnya juga, dan berujung juga kepada tasbih. Tangan umpamanya, yadullahi fawqa aydihim. Ini tidak mungkin tangan ini. Ketika mereka bilang tidak mungkin tangan, mereka sedang mentasbih Allah dan makhluk. Maka awalnya adalah tasbih. Supaya tidak tasbih, maka pindah kepada ta'wil. Ditakwilkanlah kata yadun menjadi kudrah atau nikmat. Kudrat apa? Berkuasa lagi. Terus makhluk berkuasa enggak? Berkuasa juga. Berarti sama dong, Allah sama-sama? Oh, enggak sama. Ini kudrat yang sempurna ada pada Allah, sementara makhluk berkuasa juga tapi terbatas. Kenapa enggak dari awal aja dibuat seperti itu? Yadun ini kalau disebut yadullah, itu sesuatu yang hanya layak untuk Allah dan tidak sama dengan makhluk. Padahal kekhawatiran tasbih itu tidak harus ada. Khawatir bahwa menyerupakan itu tidak boleh ada. Kenapa demikian? Karena Allah sendiri sudah menafikan keserupaan dari awal. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau Allah yang sudah menafikan semua bentuk keserupaan itu, kenapa harus khawatir lagi? Tidak ada yang harus dikhawatirkan. Nah, kekhawatiran itu muncul karena sudah mengedepankan akalnya daripada nas. Disinilah tuduhan makan tuan. Pada saat dituduh mentasbih, ternyata yang menuduh itulah yang sudah mengawali lebih duluan. Di kepalanya sudah ada tasbih dulu, baru dicoba untuk
ditakwilkan. Kita sudah sering membahas persoalan ini, tapi memang harus sering untuk dibahas ini persoalan akidah. Karena persoalan takwil kadang-kadang beralasankan kepada takwil-takwil yang dilakukan oleh seperti Ibnu Abbas. Kan ada itu beberapa ayat ya. Ainama tuwallu fathamma wajhullah, itu dimaknai dengan kiblatullah. Perlu diketahui bahwa berbeda takwil yang dilakukan oleh Ibnu Abbas dengan takwil yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ada dalam ahlul kalam. Kalau pentakwilan yang dilakukan oleh Ibnu Abbas itu sama dengan tafsir, persis sama. Dia bukan karena menolak keberadaan wajah pada Allah, tetapi untuk ayat itu memang diartikan kiblat sebab berdasarkan kepada asbab nuzul. Dan kita tidak menemukan Ibnu Abbas menafsirkan wajah dalam ayat-ayat yang lain. Dan itu dia terima. Nah, kenapa pada ainama tuwallu fathamma wajhullah itu ditakwilkan seperti itu atau ditafsirkan seperti itu? Karena memang asbabun nuzul menunjukkan makna sesungguhnya yang dimaksud oleh Nabi itu adalah kiblat. Kadang-kadang juga beralasankan kepada pentakwilan para ulama seperti Imam Malik yang dinisbatkan ada pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Malik bahwa yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thulutsil lailil akhir. Itu ada riwayat dinisbatkan kepada Imam Malik bahwa beliau memaknai yang dimaksud dan turun di sini nuzulur rahmah adalah yang turun itu bukan Allah tetapi adalah rahmatnya yang turun. Tetapi setelah diteliti oleh para ulama menisbatkan itu kepada Imam Malik ternyata tidak benar karena datang dari riwayat-riwayat yang di sanadnya ada masalah, ada yang Syiah, ada yang Syiahnya Syiah Rafidhah. Pokoknya semua riwayat yang menisbatkan itu kepada beliau itu adalah riwayat yang dari segi sanad itu bermasalah. Kalau bermasalah ya tentu saja tidak bisa dipegang karena bertentangan nanti dengan pendapat-pendapat beliau pada masalah-masalah yang lain yang di situ sama sekali beliau tidak mentawilkan. Satu hal yang juga ingin saya ulang kembali tadi saya kira sudah disampaikan, tuduhan itu salah karena mereka juga yang menuduhnya juga salah dalam memahami. Ketika menuduh satu bentuk perbuatan sebagai perbuatan di dalamnya ada unsur kesyirikan, apakah ketika dijelaskan bahwa itu perbuatan syirik, apakah itu artinya menuduh bahwa mereka adalah orang yang musyrik atau tidak? Ketika ada satu perbuatan yang di dalamnya ada kekufuran, apakah berarti langsung menuduh pelakunya sebagai orang yang kafir? Kan tidak. Ketika diberikan penjelasan bahwa ini adalah satu perbuatan yang bid'ah umpamanya, tidak punya dasar dalam agama, apakah itu langsung artinya tuduhan bahwa pelakunya adalah mubtadi' kemudian finnar? Kan itu. Mudah kali Ustaz ini memasukkan orang ke dalam neraka. Siapa yang memasukkan orang ke dalam neraka? Tidak boleh. Justru inginnya semua kita adalah masuk surga. Nah, oleh karena itu, dan tadi saya kira sudah sangat luas sekali diberikan penjelasannya, apalagi dengan ada 5 stasiun tadi itu yang disampaikan, barangkali ada satu sebagai penguat lagi yang mungkin tidak terlalu ditegaskan tadi, bahwa ada iqamatul hujjah. Itu Ustaz ya. Jadi setelah dilakukan oleh akil, baligh, alim, an qasdin, memang dia niatnya untuk melakukan itu, sunyi dari semua takwilat dan syubhat. Tambah lagi pada bagian terakhir ada iqamatul hujjah. Ditegakkan hujjah pada dia. Ketika dia sudah disampaikan begini, tidak juga mau. Dia sudah diberitahu itu sebagai satu perbuatan yang salah, tapi tidak mau juga. Kalau mau hukumkanlah. Tapi kan stasiun ini banyak ini.
Ini tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, ada satu perbuatan yang salah, di dalamnya ada unsur kesyirikan, tidaklah berarti langsung menuduh pelakunya sebagai orang musyrik lalu dihukumkan masuk neraka. Kita harus menyampaikan karena Nabi menyampaikan. Kita wajib untuk menyampaikan karena Rasul kita menyampaikan itu. Umpama kita ambil contoh sebuah hadis, umpamanya man ata arrafan faqad asyrak. Man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi arraf, tukang tenung, paranormal, para dukun dan lain sebagainya, faqad asyrak, dia telah berbuat syirik. Sekarang boleh enggak kita sampaikan, kamu jangan datang ke situ, itu perbuatan syirik? Boleh, karena memang ini hadisnya. Tapi apakah kita sedang menghukumkan dia sebagai musyrik lalu finnar? Itu sudah bukan urusan kita. Urusan kita adalah bagaimana kita menyampaikan agama. Ketika melihat satu kemungkaran, kan kita diminta untuk menyampaikannya. Kalau bisa cegah dengan tangan, dengan lisan, atau diam kan itu cara yang paling lemah, menunjukkan iman yang lemah. Tapi setidaknya disampaikan dengan lisan. Maka tujuan menyampaikan supaya perbuatan itu ditinggalkan, bukan disampaikan untuk menuduh bahwa dia sebagai seorang yang musyrik lalu diklaim pula langsung masuk neraka. Kalau sudah persoalan neraka, surga, ya harapan kita semua kita masuk surga, tapi urusan memasukkan ke neraka itu adalah kerja Allah. Biarlah Allah yang menentukan kehendaknya dalam persoalan ini. Bahkan orang-orang yang kalau seandainya dia pendosa, tapi ketika Allah ingin memaafkannya atau ia melakukan sesuatu yang dapat menghapus semua yang tadi itu, maka tidak ada yang bisa protes kalau Allah ingin memasukkan mereka ke dalam surganya. Jadi ini yang perlu untuk kita sadari bersama. Jangan mudah-mudahan untuk menuduh, karena tuduhan bisa makan tuan. Menuduh para ulama apalagi itu sesuatu yang sangat tidak pantas. Ulama-ulama yang berada di atas kebenaran tetapi dengan hawa nafsu dituduh bahwa dia ternyata adalah orang yang tersesat. Maka ingat bahwa luhumul ulama masmumah, dagingnya para ulama itu beracun. Menghibah para ulama berarti memakan dagingnya, dan ketika dagingnya itu beracun berarti dia sedang meracuni dirinya sendiri, dan berarti tuduhan makan tuan. Saya kira ini mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan dari apa yang sudah diberikan penjelasannya oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Yang benar itu semata-mata bimbingan dari Allah. Kalau ada yang salah, yang keliru itu abaikan saja, karena itu kelemahan diri, bisikan-bisikan syaitan. Semoga Allah mengampuninya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini, tuduhan makan tuan. Masya Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita bersama, khususnya untuk antum yang menyimak kita di kesempatan hari ini. Dan ini senada juga dengan episode kita beberapa waktu yang lalu, cukup lama sih sebenarnya. Publish, bukan vonis ya, publish tapi vonis ya. Bukan memvonis tapi hanya mempublish. Itu bisa antum simak juga, hampir-hampir mirip bahasannya. Jadi kita menyampaikan sesuatu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan berarti memvonis orang atau pelakunya. Baik, untuk antum yang ingin bertanya silahkan ke 082179 903 911. Untuk pertanyaan bisa sebutkan nama dan juga domisili dan langsung ke pertanyaannya. Kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di Telegram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, insya Allah sesuai tema. Pertanyaannya, Ustadz,
agar selamat dari tuduhan makan tuan, bolehkah kita menahan diri dari menyampaikan sesuatu yang sebenarnya keliru karena kita tidak tahu akhir atau ujung dari kehidupan seseorang? Siapa tahu setelah kita hujat atau kita tuduh, ternyata dia lebih dulu bertaubat daripada kita. Apakah hal seperti ini dibenarkan, Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Ikhwani wa akhwati billah. Ada perkataan yang sering harus sering kita ingat-ingat. Itu perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. La an ukhti'a fi as-sukuti ahabbu ilayya an ukhti'a fi al-kalam. Salah saya diam lebih saya suka daripada salah berbicara. Diam, salah, biasa tidak ada konsekuensi, kecuali hanya barangkali di saat harus berbicara lalu kita tidak, mungkin dosa kita, tapi tidak melibatkan pihak lain. Tapi kalau sudah berbicara, terlanjur berbicara, ternyata salah kita dalam menghukumi, itu yang nanti tuduhan makan Tuhan. Yang kedua, bahwa Nabi SAW pada umumnya dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar lebih kepada perbuatan dan tidak pada orang yang melakukan. Nabi menghukum perbuatan syirik, tapi yang melakukannya tidak dihukum syirik. Nabi SAW selepas perang Hunain atau di perang Hunain, Nabi SAW lewat dengan para sahabat di sebuah pohon yang menjadi zatu anwat untuk menyaktikan, membuat senjata-senjata orang jahiliyah sakti. Lalu mereka minta ke Nabi SAW, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat. Ya Rasulullah, biar kita menang, kan bagus tujuannya, biar kita menang, bikin pula pohon yang buat senjata-senjata kita sakti, digairkan di situ, lalu membuat kita sakti. Seperti keyakinan sebagian kaum Muslim di malam Syura, itu keris-keris itu direndam dan dibuat sakti. Ini kan keyakinan. Nabi SAW mengatakan, wallahi innahu sanan, demi Allah ini ada sesungguhnya, dimaksud dengan as-sanan yang di dalam hadis sebutkan, la tattabi'unna sanana allazina min qablikum, kalau ikut cara-cara orang yang dahulu. Ataquluna ma qala Banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha, jadikan bagi kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan pula, berhala-berhala, sembahan-sembahan. Nabi menganggap itu perbuatan syirik, disamakan dengan mengambil berhala sebagai sembahan. Tetapi Nabi tidak menghukum para sahabat sebagai orang-orang musyrikin. Ini kan contoh konkret, aplikatif dari Nabi SAW. Nabi tidak menghukum para sahabat dengan syirik, tapi perkataan mereka adalah perbuatan syirik. Sebagaimana juga dalam hadis tadi, akhta'a min syiddatil fara'. Perbuatan itu salah memang, syirik, tetapi orangnya tidak dituduh syirik. Dan masih banyak lagi dalam perjalanan dakwah Nabi SAW, perbuatan-perbuatan, misalnya Hatib bin Abi Balta'ah melakukan perbuatan fasik, tapi Nabi tidak mau menghukum dia seorang fasik. Innahu yuhibbullah rasulah. Sebagaimana seorang yang minum khamar dicela sampai 4 kali dicambuk, dan maksudnya 4 kali berulang gitu ya. Yang kelima mereka mencela mencacinya. Kata Nabi SAW, la tu'in syaitan ala akhikum innahu yuhibbullah rasulah. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Nabi menghukumnya fasik, padahal dia dikenakan had. Subhanallah. Nah, ini yang harus, jiwa ini yang harus ada pada setiap muslim dan muslimah ketika melihat kesalahan terjadi pada saudaranya. Apalagi orang-orang yang ditinggikan sedahan, didahulukan selangkah, para ulama kita. Ulama itu jangan dituntut seperti Nabi. Kemudian yang kedua, jangan ukur ilmu mereka dengan ilmu kita. Ilmu kita baru apa kata orang, tidak sampai setahun jagung,
tak sampai Tampuk Pinang, tiba-tiba nak menghukum orang-orang sekelas Syekhul Islam. Makanya nanti kita jadi tertawaan diri kita sendiri, bukan tertawaan orang lain, tertawaan diri kita sendiri. Nasallallahu salamatan afiyah. Oleh sebab itu, tahan lisan, kuffa alaika hadza. Tahan lisan ini. Wabillahi taufik. Akhir Ustaz untuk jawabannya. Ada tambahan Ustaz mungkin barangkali? Baik, tidak ada. Ya silakan Ustaz. Fadhal Ustaz. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita, sebaiknya kita menahan lisan agar kita tidak justru menyampaikan sesuatu yang ternyata itu adalah sesuatu yang salah. Tapi yang diantara yang saya pahami juga dari yang pertanyaan tadi itu, ketika ada satu penyimpangan dan satu kesalahan yang terjadi, lalu kita memilih untuk tetap diam agar kita tidak tersalah. Saya kira mungkin tidak selamanya seperti ini. Karena kalau seandainya semua orang mendiamkannya, lalu siapa yang akan menyampaikannya? Maka kalau seandainya ada sesuatu yang penyimpangan yang terjadi, penyimpangan akidah, penyimpangan ibadah, dan kita memang tahu dan punya hujjah, punya alasan bahwa dalam pandangan agama itu sebagai sebuah kesalahan, maka tentu harus untuk disampaikan. Dan memang tidak pula mungkin semua orang yang harus menyampaikan, tapi ada orang-orang yang ketika dia tahu, dia menguasai para ulama, para masyayikh, orang-orang yang menjadi panduan di tengah-tengah masyarakat, kalau seandainya mereka tetap mendiamkannya, nanti selamanya penyimpangan itu tidak akan disadari sebagai sebuah penyimpangan. Maka dalam kondisi seperti itu saya kira memang harus ada orang yang menyampaikan, tetapi dia menyampaikannya dengan alasan-alasan yang jelas. Itu yang saya tangkap diantaranya dari apa yang ditanya tadi. Tapi ketika yang ada hanya semangat untuk menuduh, yang hanya ada semangat untuk mengklaim ini, mengklaim itu, ya diam saja. Kalau seandainya rasanya hanya tujuannya untuk hal-hal yang seperti itu, buat ramai aja, maka jaga lisan. Karena ungkapannya justru tidak mendatangkan solusi, yang ada justru ungkapan-ungkapan yang muncul dari dia justru mendatangkan masalah baru. Saya kira itu sebagai tambahan. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ustaz ada tambahan? Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp. Kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ini di luar tema sepertinya, tapi kita bacakan saja. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan ilmu laduni Ustaz dalam surah Al-Kahfi? Nah, Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Barakallahu fikum. Memang ilmu laduni dari kalimat diambil dari surah Al-Kahfi, wa 'allamnahum ladunna ilma. Jadi ilmu laduni seperti yang dijelaskan oleh para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, ilmu laduni itu bukan artinya ilmu tanpa belajar. Tiba-tiba orang tidak pernah menuntut ilmu, tidak jadi ulama, tiba-tiba bertapa datang ilmu laduni. Bukan. Makan cuada, atau makan pisang, atau makan macam-macam. Nah, itu bukan ilmu laduni, itu ladeni. Jadi ilmu laduni itu adalah para ulama diberikan Allah Subhanahu wa taala dari hasil akumulasi kumpulan-kumpulan berbagai ma'arif, pengetahuan ilmu, menemukan hal-hal yang tidak sampai orang kepadanya, dia yang sampai kepadanya. Dan ini yang disebut dengan ilmu laduni. Itu memang tidak diajarkan oleh gurunya, tidak diajarkan oleh
tidak dapat dalam buku, tapi hasil itu Allah berikan kepadanya. Istilahnya diberikan hikmah kepadanya. Semisal Imam Asy-Syafi'i misalnya rahimahullah ta'ala, ketika ahli hadis boleh katakan tersudut oleh ahli ar-ra'i dalam masalah berhujjah dengan hadis ahad. Mereka ar-ra'i mengatakan dengan hujjah aqliyahnya seseorang menyampaikan hadis kemungkinan salah. Nah, kemungkinan salah ini kan membuat dia tidak meyakinkan, sedangkan masalah akidah adalah masalah keyakinan. Gimana dia berhujjah dengan hadis yang dhanni untuk sesuatu yang ilmi yakini. Maka Imam Syafi'i rahimahullah, Allah berikan kepadanya semacam ilham. Dia kumpulkan 300 hadis ahad, yang mana setiap hadis itu hujjah Nabi dan sahabat dengan hadis ahad. Akhirnya hadis ahad yang 300 menjadi hadis mutawatir bahwa hadis ahad adalah hujjah. Sebelumnya orang tidak terbayangkan itu. Makanya Imam Asy-Syafi'i akhirnya diberi gelar oleh ahli Makkah dengan Nasirul Hadis, yang menolong hadis. Awal-awalnya hampir istilahnya hampir KO sama orang ahli ar-ra'i. Tapi datang seorang yang Allah berikan kecerdasan seperti itu. Atau hal-hal lain seperti yang diberikan kepada para ulama, misalnya diberikan kecerdasan untuk menyelesaikan berbagai problematika. Orang tidak terbayangkan dia dapat, seperti Amr bin al-As diberikan kecerdasan untuk menyelesaikan, kalau bergaining dia jagoannya. Muawiyah bin Abi Sufyan diberikan ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Jadi bukan mereka dapat ilmu dengan bertapa atau dapat ilmu dengan merenung, dapat ilmu, bukan. Mereka sudah belajar ilmu, tapi Allah berikan futuhat yang sesuai dengan ilmu-ilmu syar'i yang mereka inikan. Bukan pula dapat ilmu yang bertentangan dengan ilmu syariat. Ya, seperti kata ilmu kasab misalnya, itu ilmu ulu kasok di puncak kompe dapatnya. Allah Ta'ala alam. Mungkin ada tambahan dari masyayikh kita. Wabillahi taufiq. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Ada tambahan Ustaz? Nah, saya sedikit dari sisi bahwa memang al-ilmu bita'allum, memang itu proses yang harus dilewati oleh orang, bahwa tidak ada orang yang langsung alim, bahwa kita tidak ada satupun yang terlahir dalam keadaan alim, begitu pepatah menyebutkan. Maka proses itu yang harus dilewati, bahwa kita belajar akidah, kita belajar hadis, kita belajar fiqh dan seluruhnya, usul, kita belajar bahasa Arab, dan kemudian kimia. Inilah ilmu-ilmu inilah yang menjadikan dia memiliki hikmah, memiliki kedalaman cara pandang. Ya, ini yang diharapkan akan melahirkan apa yang disebutkan oleh Syekh Dasman tadi. Tapi kan kita tidak gitu. Kita bawakan kepada apa yang ada di negeri kita. Karena kebanyakan debat apa ya akhirnya digunakanlah kalimat itu untuk mendapatkan ilmu secara instan, ya kan? Ya akhirnya banyak hal yang yang dikatakan oleh orang, ya ini adalah ilmu laduni. Yang menjadi sebuah istilah bahwa tidak ada ilmu yang didapat secara cara-cara yang tadi itu, tapi memang ilmu melalui proses, yaitu zaman, waktu yang panjang, kemudian bersama ustadz, ya, musahabatul ustadz, ya, bahkan itu perlu rihlah. Kemudian sebagai ulama untuk mendapatkan 1-2 hadis rihlah berbulan-bulan dengan jarak yang tidak sederhana, tidak seperti kita hari ini, kemudahan transportasi, menurunkan kendaraannya, dapat hadis, dapat penjelasan, udah pulang. Begitu juhud. Bahkan subhanallah, Al-Khatib Al-Baghdadi mengarang sebuah kitab rihlah fi talabil ilmi, ya Ustaz, ya. Ada rihlah. Kalau rihlah kita kan enggak. Rihlanya ke gunung, ke puncak kompe, rihlanya ke Ulu Kasok, rihlanya ke mana gitu, ke gua ini, gua itu, sampai ini, sampai itu. Enggak, rihlah mereka rihlah fi talabil ilmi. Begitulah pentingnya menuntut ilmu, itu ada rihlah. Ya, ada pergi ke sana, safar ke sini, nemui yang ahli itu didatangi,
yang ahli ini ditanya dan seterusnya. Ada rihlah fi talabil ilmi. Tidak seperti kita. Rihlah kita paling ya rihlah mencari pantai yang mana ya kan, dan seterusnya. Tapi rihlah mereka tidak disebut rihlah oleh mereka. Rihlah mereka hanya dalam belajar. Rihlah fi talabil ilmi. Ya bukan sekedar itu. Ya bahkan kita rihlah kemudian disuruh apa? Al-hath 'ala al-hifzi. Ya, ala hifdzul ilmi. Ibnu Qayyim menyebutkan ada anjuran untuk kita menghafal ilmu itu. Hari ini kan banyak orang nggak perlu menghafal. Ya, perlu cukup dengan ya membaca saja. Enggak. Ilmu syar'i enggak bisa dikira-kira, tapi dia mesti dalil-dalilnya, hadis-hadisnya, Al-Qur'an dan sunnahnya harus dihafal. Nah, inilah proses rihlah yang panjang, mulazamah yang sungguh-sungguh. Bahkan seperti mana nasihat-nasihat para ulama dengan para ayah dahulu kepada anak-anak mereka, ya, ilzam raqbatal ulama, ya, wazahimhum, ya, teruslah engkau duduk di lututnya para ulama dan desak-desak dengan mereka. Artinya apa? Duduk dengan para ulama, talaki, belajar, ya kan, belajar, duduk, dan ilmu seperti inilah baru nanti melahirkan hikmah, melahirkan kebaikan, melahirkan hal-hal yang tidak terbayang di dalam bagi sebagian kita, tapi mereka para alim. Pembahasan makanya subhanallah kalau kita melihat kepada kita para ulama dan para ulama ahli fikih yang subhanallah tidak terbayang oleh kita pembahasan mereka sudah bahas ilmiah banyak bab seperti itu, dan mereka para ulama yang belajar kemudian yang mereka dalam ilmu pengetahuannya dan melihat jauh ke depan permasalahan-permasalahan yang akan terjadi, dan itu sudah dibahas oleh mereka. Nah, ini yang bahwa ilmu harus dipelajari, ilmu harus didatangi, ya, ilmu harus dituntut, ya, bukan dengan cara duduk di gua kemudian berbulan-bulan kemudian tanpa pakai baju, ya, kemudian nanti biarkanlah ya semuanya rambut panjang, gondrong dan seterusnya. Nah, balik-balik bisa dia terbang, itu kan, balik-balik dia bisa dia terbang, pulang-pulang ya tidak bisa dibacok lagi badannya, gak luka oleh pisau dan kena tembak oleh peluru. Ini ilmu apa? Ilmu setan, ini semuanya ilmu setan. Ya Allah Ta'ala bersawab. Ustaz ada tambahan, Ustaz? Nah, baik. Jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya, dan itu sepertinya pertanyaan terakhir untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh ketiga guru kita bisa kita amalkan dalam kehidupan. Dan terkait dengan ilmu ini juga ada pembahasan kita di Diktat, ya, Tutio, ya, telah ada bukan hanya teori, di sana bisa antum simak juga insyaallah. Nah, baik, jazakallah khair Ustaz untuk ilmu dan waktunya. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita akan bersama kembali dengan guru-guru kita agar bisa menimba ilmu kembali. Dan kita juga berharap kepada antum yang menyimak bisa dari awal sampai akhir dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Afwan untuk semua salah kata naqila bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara